Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Probitas Justitia. Rekan-rekan yang kebetulan menyaksikan podcast ini, saya ingin menyampaikan bahwa sekarang hari ini tanggal 27 September, bulan September, bulan yang agak berbeda dengan bulan-bulan yang lain kalau dikaitkan dengan tahun 65, di mana PKI berusaha melakukan kudeta secara besar-besaran melalui G30S PKI 65 lewat dukungan Presiden Soekarno tanpa sadar atau musadar, namun digagalkan habis-habisan oleh Pak Harto yang kemudian membentuk Orde Baru. Jadi G30S 65 itu adalah memang gerakan PKI terbukti dan tidak bisa dimata lagi. Jadi habis dihajar. Tapi banyak orang tidak menyadari bahwa PKI sebagai ideologi komunis itu tidak pernah habis. Dan mereka muncul dengan tampil dengan berbagai macam gerakan, meledak pada gerakan 1998, balas dendam dengan menjatuhkan Pak Harto. Dia memanfaatkan gerakan-gerakan yang lain yang bersih, tapi tujuan utama mereka adalah menjatuhkan Pak Harto. Kenapa sebagai gerakan? Kan Pak Harto sudah bilang, yang saya dengar informasi, yuk kita turun baik-baik, saya berubah jadi ini, saya serahkan ini. Oh ditolak, langsung harus jatuh. Nah ini kita banyak dimanfaatkan. Saya waktu itu diskusi dengan teman-teman, saya beda pendapat. Mbak ini mainnya PKI kan, mereka karena saya kalah suara, udah saya nonton aja, saya bilang. Baru sekarang melihat bahwa PKI 98 adalah puncak PKI muncul yang disebut dengan PKI Gaya Baru. Nah di 2015 teman saya riset terlihat betul sudah bermain sejak 98 itu mereka bermain. Jadi yang sasaran mereka adalah dua yang besar, yaitu kepolisian dan DPR. Dua-duanya berjalan dengan mulus dan polisi diacak-acak sampai sekarang kita merasakan dampaknya, dan harus bebenah juga DPR. Jadi DPR, misalkan kualitas DPR itu orang-orang kayak itu ada salah satu partai politik yang mengusung artis-artis yang tidak berkualitas, tidak berkelas. Saya nggak sebut namanya ya. Jadi karena ya pimpin aja orang yang transaksional begitu, udahlah nggak sebut namanya. Nah kalau nggak percaya mari diskusi sama saya, kita ngomong terbuka di publik pimpinan partainya itu. Masa artis kayak gini ngomong anggota DPR, buat lu bisa nyetor ke partai lu aja jadi maju. Nah ini yang kejadian. Jadi bulan September ini adalah bulan yang mestinya kita merenung bahwa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa lolos, terlepas dan berhasil mengatasi upaya jebakan PKI dalam G30S 65 itu. Nah ini bulan September, jangan dihilangkan begitu aja. Saya mempertanyakan kenapa film G30S tiba-tiba dilarang, nggak diputar lagi. Kenapa? Ini kan menghilangkan jejak itu terhadap generasi muda. Seperti juga barangkali film-film yang lain. Sehingga sejarah sudah diputar balikan, tidak diperhatikan bahwa sasaran dari PKI itu cuma dua yang besar, menghancurkan umat Islam, memecah belah bangsa kita untuk ribut satu sama lain. Kenapa umat Islam dihancurkan? Dialah tulang punggung bangsa ini, mayoritas kita Islam. Dan sejak melawan kolonial, yang melawan itu kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan Islam. Dan Belanda tidak berhasil menghancurkan Islam karena yang melawan terus segala macam. Jadi ini yang terjadi. Tapi mari kita pahami, kembali ke bulan September, G30S PKI ini harus jadi pelajaran. Kau tanya apa saran saya, permintaan saya bukan saran, putar lagi film G30S setiap 6 bulan. 2, masukkan di sejarah. Diajarkan, itu penting. Diajarkan seperti juga sejarah dalam perjuangan melawan kolonial, bagaimana kerajaan-kerajaan sultan-sultan itu melawan penjajah Belanda. Itu di sejarah nggak ada. Dihilangkan itu. Jadi tolong dipahami, ini ada upaya merubah sejarah, menghilangkan karena ada tujuan. Jadi kalau memang dianggap umat Islam itu bukan siapa-siapa, senang mereka. Saya bukan mendewakan, enggak, memang faktanya yang melawan penjajah keras itu dari umat Islam, karena mayoritas kita, bukan umat lain, enggak, bukan, tapi mereka minoritas dan itu dibawa oleh penjajah.
Saya kebetulan melihat di medsos ya pernyataan Roro Kudrong yang sejalan dengan ini. Nah rekan-rekan, saya mengingatkan, ingat kembali bulan September, tanggal 30 September, G30 SPKI itu bermain. Jadikanlah ini pelajaran, jadikanlah ini pegangan untuk kita bisa melangkah ke depan lebih jauh. Jangan pernah percaya bahwa PKI sudah bubar. PKI tidak pernah bubar, hanya berganti wujud, berganti wajah dengan nama, kita kasih nama PKI Gaya Baru, nyusup kiri kanan. Ciri-cirinya gampang, saya ulangi. Yang melakukan ini bisa PKI Gaya Baru, bisa juga orang-orang yang bukan PKI Gaya Baru yang dipapari dan menjadi kepanjangan tangan PKI Gaya Baru tanpa disadari. Ciri-cirinya gampang dua, saya. Kalau dia merusak bangsa ini, memecah belah, itulah programnya PKI Gaya Baru. Kalau dia menghancurkan, merusak umat Islam segala macam, termasuk maaf saya sebut namanya, mantan penyanyi yang bukan nyanyi sok ngomongin begitu, udahlah saya mengatakan, bro, ini bukan kompetensi Anda, nggak usah ngomong lah ya. Saya nggak sebut namanya. Singkatannya RI. Wah, di medsos ngomong, udahlah, Anda dipaparin PKI baru nggak ngerti. Otak Anda bukan di situ, kompetensi Anda bukan di situ. Yang diributin apa? Habaib, ya itulah PKI baru. Habaib dipermasalahkan turun Nabi, buat apa? Kok jadi dipermasalahan turun atau bukan turun Nabi? Buat nggak pernah diributin kita. Rasulullah aja nggak pernah ribut kok soal turunannya. Ini ya itulah. Jadi saya bilang Boro RI, ya berhentilah Anda. Kalau Anda lanjutkan, UIWAT akan ajar Anda. Silakan cari backing PKI baru. UIWAT akan kejar Anda. Udah bukan kompetensi Anda lah, Anda cuma dipakai. Jadi rekan-rekan ingat, G30 PKI adalah pelajaran sejarah yang harus jadi pegangan kita untuk selalu ingat. Hanya karena tangan dan ridho Allah lah kita bisa lolos dan mengatasi upaya PKI untuk mengambil alih Republik ini. Luar biasa. Itu di luar perhitungan PKI sama sekali. Terima kasih. Selamat mengingat, menentukan, dan melawan terus G13 PKI dengan PKI Gaya Baru dengan berbagai macam bentuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justisia. Racikan Berita 1.